Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran di kelas, kita melakukan percakapan atau pra-observasi dulu ya. Ya Bu, Yang pertama, apa topik pembelajaran yang akan dibelajarkan hari ini? topik saya yaitu tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Terus, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Siswa ya Bu. Tujuannya adalah supaya siswa itu mampu mengidentifikasi tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Terus siswa juga dapat menunjukkan tentang penampakan alam dan penampakan buatan yang ada di sekitar mereka. Kemudian siswa juga bisa memberi contoh tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Itu tujuannya Bu. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran yang yang Ibu pilih untuk mencapai tujuan tersebut? Saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan metode pembelajaran pendekatan basic learning atau PBL. Bagaimana Ibu menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa? Saya menyuruh anak menyebutkan beberapa penampakan alam dan penampakan buatan yang ada di lingkungan sekitar mereka, yaitu dengan cara apa yang pernah mereka lihat, contoh penampakan alam yang pernah mereka lihat, misalnya danau-danau atau laut, siapa yang pernah ke laut, siapa yang pernah ke Sungai Musi, siapa yang pernah ke melihat Sungai Komering, itu contoh penampakan alam. Dan yang penampakan buatan, saya menyuruh anak untuk menyebutkan, misalnya yang buatan manusia kan penampakan buatan itu misalnya sawah, ladang, jalan, dan gedung gitu Bu. Kemudian metode apa yang akan digunakan agar siswa aktif berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif? Saya menggunakan metode diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Selanjutnya, bagaimana bentuk asesmen yang akan digunakan untuk mengukur tercapaian tujuan? Saya menggunakan asesmen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian instrumen. Yang terakhir, apa tantangan yang mungkin muncul dan bagaimana strategi mengatasinya? Tantangannya waktu saya belajar yaitu biasanya ada beberapa anak yang kurang fokus dan mudah capek untuk menerima pelajaran, dan ada juga satu anak yang kurang lancar membaca Bu. Saya mengatasinya yaitu dengan cara memberi ice breaking supaya anak-anak itu lebih fokus dan lebih bersemangat lagi. Dan untuk satu anak yang kurang lancar membaca itu saya beri pendekatan secara individu, saya beri tugas yang lebih mudah dia pahami. Gitu Bu. Ya, cukup, terima kasih Bu Ida. Ibu Ida kan kelas 3 ya? Ya Bu. Nah, ini nanti semoga waktu menyampaikan pembelajaran di kelas akan lebih baik lagi. Ya Bu. Cukup Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melakukan pasca observasi ya, pasca observasi atas nama Bu Ida Hidayah Fitri SPD. Iya Bu. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan apa yang Ibu sampaikan waktu mengajar di kelas tadi ya. Iya Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, saya merasa senang Bu, karena proses pembelajaran tadi berjalan dengan lancar dan anak-anak juga merasa senang dan sangat antusias dalam proses pembelajaran tadi. Baiklah.
Pertanyaan kedua, apa yang menurut Ibu berjalan dengan baik dalam pembelajaran tadi? Menurut saya ketika saya menjelaskan, anak-anak mau mendengarkan, dan ketika saya beri tugas, anak-anak mau mengerjakan dengan baik dan dengan penuh semangat. Kemudian yang ketiga, bagian mana yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan pada murid? Menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah motivasi belajar anak, Bu. Karena kalau proses pembelajaran tanpa motivasi, pasti anak juga akan merasa bosan dengan proses pembelajaran itu. Jadi kalau dia bosan, Ibu Dia tidak mau mendengarkan, Bu, anak-anak. mendengarkan. Jadi Ya. Ibu melakukan apa kalau anak-anak turi? Ya, motivasi, saya beri motivasi misalnya dengan ice breaking atau apa gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang Ibu pelajari dari pengalaman mengajar ini? Dari pengalaman pembelajaran ini saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode PBL atau Project Based Learning ini anak-anak sangat senang dan sangat menerima dengan baik, Bu. Kelima, strategi apa yang akan Ibu coba di pertemuan selanjutnya? Strategi saya untuk pembelajaran selanjutnya, saya ingin lebih meningkatkan lagi pembelajaran yang berbasis project dengan PBL ini, karena dengan penggunaan media visual itu anak-anak itu sangat senang, Bu. Dengan menggunakan media visual itu anak-anak senang. Saya ingin meningkatkan lagi proses selanjutnya. Jadi nyata gitu ya, Bu? Iya. Terus yang terakhir, apa dukungan yang Ibu butuhkan dari kepala sekolah untuk mengembangkan pembelajaran mendalam? Ya, saya sangat membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, terutama tentang motivasi supaya saya lebih memahami dan lebih bagus lagi untuk pembelajaran selanjutnya, Bu. Saya sangat Jadi membutuhkan. hanya motivasi, Bu, ya? Nggak ada sarana? Ya, sarana nggak ada, Bu. Ya, semuanya. Saya membutuhkan semua dari Ibu Kepala yang Sekolah. sesuai dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Iya. Sudah cukup, Bu. Ya, Bu, terima kasih.